mengganggu waktu Bapak. Iya. Maksud saya datang ke sini Pak, saya memohon izin kepada Bapak untuk mendesiminasikan tugas saya modul 1.4 pada CGP ini Pak. Ya, di sini saya ingin meminta Bapak dan bersama teman-teman minimal 10 orang Pak untuk mempresentasikan tugas saya ini Pak. Di sini juga ada rentang waktunya hingga 28 Agustus ini. Kira-kira tanggal berapa saya bisa Pak? Jadi langsung saja karena sekarang ada kesibukan yang lain lagi bulan ini, maka kalau dilihat waktunya tinggal hari Kamis ya, tanggal 21 Agustus. Tanggal 22. Tanggal 22 Agustus ya. Ya Pak. Ya, Pak. Berarti saya bisa melakukan tugas saya ini pada tanggal 22 hari Kamis depan ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Pulau Punjung, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN 16 Pulau Punjung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru yang telah membantu dan mendukung saya selama ini dalam menjalankan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada hari ini untuk memenuhi tugas CGP saya pada modul 1.4, yaitu mendesiminasi budaya positif di SDN 16 Pulau Punjung dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Widianingsih SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tujuan: desiminasi disiplin positif calon guru penggerak Angkatan 11 bertujuan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan filosofi disiplin positif di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terbersit di Bapak dan Ibu tentang budaya positif ini? Budaya positif, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, ya Bu Ratna, terima kasih. Ada yang lain? Pak Zul, budaya positif itu apa Pak?
Ya, Pak Bima, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, Bu Sri. Kalau menurut saya, contoh budaya positif itu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa. Sudah kita terapkan ya. Ya, Bu Sri. Kemudian bersalaman sebelum masuk kelas. Iya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Ada kita kan sudah melaksanakan sholat duha dan zuhur berjamaah, Bu. Itu contohnya menurut saya. Ya, terima kasih banyak buat Bu Sri. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif. Jadi apakah budaya positif ini sangat penting di sekolah kita Bapak Ibu? Ya. Ya, budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah karena dengan membiasakan budaya positif ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa kita. Dan untuk budaya positif ini bukan hanya tugas guru saja ya. Nah, para siswa juga ini kita harus dibiasakan dan kita sebagai guru wajib untuk menyebarluaskan budaya positif ini kepada semua warga sekolah. Karena dengan membudayakan budaya positif ini, maka peserta didik kita ini akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan untuk bertanggung jawab serta berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan pendidikan sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini pengalaman saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di sini pembelajaran yang saya lakukan itu berupa pembelajaran yang berpusat kepada teacher center, ya, kepada guru saja. Nah, sekarang setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru mengetahui bahwa sebenarnya pendidikan itu harus berpusat kepada siswa, berpihak kepada murid, ya, atau student center. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu masih ingat lagu Profil Pancasila? Masih. Ya, kita nyanyikan dulu ya Bu bersama-sama. Oke, boleh berdiri Bapak Ibu? Berdiri Pak.
mulia, bergembira doa, gotong royong mandiri. Kreatif dan berkreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bergembira doa, gotong royong mandiri. Kreatif dan berkreatif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bergembira doa, gotong royong mandiri. Kreatif dan berkreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bergembira doa, gotong royong mandiri. Kreatif dan berkreatif. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6, ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk yang pertama ini, apakah sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita? Sudah, insya Allah sudah ya Bapak Ibu. Nah, di sekolah kita juga ya contohnya sholat duha dan sholat zuhur berjamaah kita sudah terapkan. Nah, untuk doa sebelum dan sesudah belajar juga kita sudah membiasakan kepada peserta didik kita. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini di daerah kita ini Bapak Ibu, nama daerah kita itu Bukit Mindawa ya Bapak Ibu ya. Nah, nama desa kita Bukit Mindawa itu artinya penduduknya itu ada yang suku Minang, Sunda dan Jawa. Nah, dari nama daerah saja kita sudah bisa menyatukan berbagai suku ya. Nah, itu. Jadi kita juga di sekolah sudah menerapkan berkebinekaan global ini. Yang ketiga, gotong royong. Untuk gotong royong kita juga sudah sering ya melaksanakan gotong royong di sekolah. Nah, untuk gotong royong ini Bapak Ibu tidak hanya untuk membersihkan lingkungan sekolah saja, untuk berkolaborasi juga itu termasuk salah satu contoh gotong royong. Yang selanjutnya kreatif. Nah, untuk kreatif, anak-anak kita juga sudah mulai kita terapkan, kita ajarin untuk berkreatif. Salah satunya seperti yang ada di kelas ini ya Bapak Ibu. Nah, pernak-pernik yang ada di kelas, dari daftar pelajaran, daftar piket. Nah, ini yang ada di kelas juga merupakan salah satu contoh dari kreativitas siswa kita. Selanjutnya, bernalar kritis. Bernalar kritis ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu bernalar kritis positif dan negatif. Di sini tugas kita akan membimbing siswa kita, ya akan jika ada peserta didik kita mengarah ke
bernalar kritis, kita tugasnya adalah untuk mengarahkan ke yang positif. Nah, dan yang sudah bernalar kritis itu kita pertahankan dan kita untuk lebih baik lagi. Selanjutnya mandiri. Mandiri juga kita sudah menerapkan di sekolah kita untuk anak-anak, contohnya untuk membersihkan kelas, itu mereka sudah bisa membersihkan kelas sendiri, kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, ya Bapak Ibu. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar diri siswa kita, dari diri kita. Bisa jadi mungkin motivasi ini kalau ekstrinsik itu dari guru, karena mereka merasa tertekan, merasa terancam. Nah, dia akan mematuhi peraturan yang ada karena dia takut mendapat hukuman, mungkin mendapat konsekuensi. Nah, sehingga mereka akan mematuhi peraturan tetapi bukan dari dalam dirinya, yang berasal dari orang lain. Nah, baik Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, untuk saat ini ya. Nah, ini sekarang ini kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik kita. Nah, jangan sampai nanti anak-anak mematuhi peraturan karena takut dengan ancaman kita saja. Itu nanti tidak akan bertahan kalau motivasi itu datangnya dari luar. Berbeda dengan motivasi yang terlahir dari hati kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri. Itu dia akan bertahan dalam jangka panjang hingga akhir hayat, maka akan tertanam disiplin positifnya. Nah, disiplin positif tujuannya adalah untuk menciptakan murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita memang sepertinya harus, ya Bapak Ibu, melaksanakan disiplin positif di sekolah kita, karena kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dari hati mereka. Ya, kita harus mengajarkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka peraturan yang kita buat itu ada nilai kebajikan. Nah, sehingga dengan memaknai nilai kebajikan tadi, peserta didik kita akan mematuhi dengan sendirinya aturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya cara untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama, membentuk lingkungan yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Kedua, membuat keyakinan kelas. 3. Memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. 4.
membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. 5. Memberi contoh menjaga kebersihan lingkungan, adil menegakkan kedisiplinan. Ini salah satu, ini beberapa cara kita untuk menerapkan budaya disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan hidup, kita sudah tahu ya Bapak Ibu, pasti itu meliputi sandang, pangan, dan papan. Ya, itu udah wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua itu kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Jadi kita ya, peserta didik kita ini harus ya, dia butuh kasih sayang dari kita dan rasa diterima oleh guru maupun oleh temannya. Yang ketiga, peserta didik kita ini membutuhkan penguasaan. Penguasaan di sini contohnya misalnya ketika jam istirahat ya Bapak Ibu, kita sering lah ya anak-anak ngajak kita, ibu ayolah Bu kita makan bareng, istirahatnya makan bersama ya Bu. Nah, ketika kita menuruti kemauan anak didik kita ini, mereka akan merasa bangga, merasa puas. Nah, di situ kebutuhan atas penguasaan mereka itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kebebasan. Untuk kebutuhan kebebasan ini, Bapak Ibu, kita juga sudah setiap awal semester, awal tahun ajaran baru, ya sebelum pembelajaran dimulai, itu kita membuat keyakinan kelas atau kita membuat perangkat kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu peserta didik kita semuanya itu terlibat. Mereka mengutarakan apa yang mereka inginkan, ditulis semuanya. Kita terima semuanya, kita terima. Nah, kita saling nanti kita pilih mana yang bisa dijadikan peraturan. Nah, dari peraturan itu nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini, mereka juga merasa bebas, ya. Semua yang mereka rasakan itu bisa tersampaikan. Nah, contoh lain ketika memilih ketua kelas. Nah, semua peserta didik kita silakan kita tawarkan siapa yang mau jadi ketua kelas. Nah, nanti semuanya kita terima. Tetapi kita jelaskan sama siswa, tidak mungkin ketua kelas ada sebanyak ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kasih nanti arahan kepada siswa, ketua kelas hanya 1 orang. Nah, dengan itu kita cari, kita memilihnya dengan cara voting, ya. Nah, jadi mana suara yang terbanyak itu yang akan terpilih menjadi ketua kelas. Nah, ini dengan cara ini para peserta didik kita itu akan merasa kebutuhan atas kebebasannya juga sudah terpenuhi di sekolah kita. Selanjutnya untuk kesenangan, kebutuhan kesenangan itu kita bisa lihat dari siswa kita, ya. Mereka bisa bermain bebas di sekolah kita ketika jam istirahat. Mereka bisa bersenda gurau, mereka bisa tertawa bersama teman-temannya. Nah, di situ sudah terlihat bahwa kebutuhan dasar untuk kesenangan mereka juga sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, untuk contoh-contohnya. Nah, untuk bertahan hidup, contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kelima, kesenangan, itu contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari IBO Primary Years Programs itu toleransi, rasa menghormati, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid akan melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, karena takut menghindari hukuman, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, jadi murid di sini mereka akan mematuhi aturan, ya, tetapi itu bukan dari dorongan dari dirinya, tetapi dari guru, ya, dari aturan sekolah. Nah, sehingga mereka mematuhi peraturan itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, karena siswa, ya, itu akan mematuhi aturan, ya, mematuhi keyakinan kelasnya karena mereka menginginkan sesuatu. Bisa jadi karena yang pernah kita lakukan di Bapak Ibu, ya, misalnya mengadakan kuis di kelas, ya, ingin ada kuis di kelas. Nah, mereka ingin mengikutinya karena dia menginginkan imbalan atau penghargaan dari kita. Ya, bisa berupa misalnya kita membawa hadiah, ada mungkin yang kita bawa hadiah hanya 5 untuk siapa yang duluan bisa menjawab misalnya. Nah, jadi itu juga berpengaruh kepada motivasi intrinsik tadi. Itu
bukan termasuk motivasi yang dari dalam, masih dari luar, dorongannya dari luar. Nah, yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid akan melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini sekarang ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kita harus memberikan arahan kepada anak-anak dan kita memberitahu nilai-nilai kebajikan dari aturan yang kita buat, dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini nilai kebajikannya. Dengan itu maka anak-anak juga akan mematuhi keyakinan kelas tersebut. Berikutnya konsep disiplin gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama itu hukuman. Hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak nyaman, takut, memaksa. Murid akan menyembunyikan kesalahannya. Ya. Ini modelnya juga paksaan Bapak Ibu hukuman ini. Nah, selanjutnya hukuman ini juga tidak terencana pada siswa kita. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Ya, sifatnya ini negatif ya Bapak Ibu. Dia gagal ya, negatif. Apa Bapak Ibu pernah melakukan disiplin yang hukuman ini? Pernah ya Bapak Ibu ya? Bisa Ibu Mus menceritakan? Ya, kalau masalah yang hukuman identitas gagal ya, mungkin kita semua walaupun satu kali atau lebih mungkin ada yang melakukan itu. Contohnya ya tadi itu, kamu kalau nggak membuat tugas nanti didenda, ini untuk dendanya. Kemudian kalau kamu mau melaksanakan tugas dengan baik, maka ini ibu kasih hadiah. Mungkin misalnya dikasih buku atau yang lain dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus. Ya, untuk hukuman ini Bu Mus juga sudah pernah melakukan ya. Kita semua ya Bapak Ibu ya, mungkin selama ini tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan ini. Termasuk saya sendiri. Oh ya, Bu Sri juga ingin bercerita. Baik, terima kasih Bu Widya atas kesempatannya. Mengenai hukuman ini, setelah mendengar paparan Bu Widya, kita rasanya gimana ya, agak berbeda. Mungkin yang sebenarnya yang selama ini kita lakukan itu tujuannya untuk mendisiplinkan diri, tapi kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan disiplin positif seperti itu Bu. Saya sedikit bercerita, pernah juga melakukan semacam hukuman kepada siswa, di mana siswa yang tidak lengkap atributnya itu dipisahkan barisannya di saat upacara itu. Setelah saya mendengar dari paparan Bu Widya ini, ternyata apa yang selama ini pernah saya lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip disiplin positif. Mungkin untuk kedepannya saya secara pribadi akan menghilangkan atau mengurangi yang namanya hukuman itu, walaupun tujuannya mendisiplinkan. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bu Sri atas pemaparan dan cerita pengalamannya. Nah, di sini ya benar ya Bu Sri ya. Kadang kita melakukan itu tanpa sadar, kita berpikir itu sudah merupakan disiplin positif untuk anak kita ini. Ternyata ya sekarang dengan
pemahaman dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sudah memahami bahwa ternyata hukuman ini tidak baik untuk peserta didik kita karena akan menyakitkan mereka, akan memberikan dampak kepada mereka, ya, dampak yang tidak baik. Nah, kita juga Bapak Ibu, mungkin dengan adanya kita menghukum anak seperti itu, mungkin anak-anak akan merasa dendam sama kita di hati mereka. Nah, akan tertanam belajar sama Bu Sri itu, ujian itu dihukum, dikit-dikit dihukum ya Bu Sri ya. Nah, jadi kita juga nggak mau kita dicap jelek ya, negatif sama peserta didik kita setelah mereka lepas dari sekolah kita ini. Nah, yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu penghargaan. Nah, di sini juga Bapak Ibu, ini kita berbagi ilmu yang telah saya dapatkan ya Bapak Ibu selama di guru penggerak. Ternyata selama ini ya, saya juga dulu sekolah Bapak Ibu, ya zaman saya sekolah dulu ya hingga saat ini, hingga kemarin inilah kita masih di sekolah kita juga masih memberikan penghargaan kepada peserta didik kita yang mendapatkan nilai yang tertinggi di setiap akhir semester. Nah, kita adakan rankingan, juara 1, juara 3, kita umumkan di halaman, dikasih hadiah bagi yang juara ya Bapak Ibu. Nah, ternyata penghargaan ini Bapak Ibu ini bersifat ini negatif kan peserta didik kita karena dia memiliki dampak yang kurang baik. Diantaranya penghargaan itu tidak efektif ya, penghargaan juga merusak hubungan, itu sifat iri. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga merupakan penghukum. Ada yang tahu Bapak Ibu apakah benar penghargaan itu sebagai penghukum Bapak Ibu? Benar Pak Bima? Kenapa Pak Bima? Apa alasannya Pak Bima? Nah, jadi menurut paparan Bu Wir, itu kita masalah tentang disiplin positif. Di sini ada tentang penghargaan, karena pemberian penghargaan maupun ini pengalaman saya yang saya dapat ketika saya mengadakan kuis di dalam kelas atau penghargaan semacam dalam bidang olahraga. Jadi ketika saya merasa ngasih penghargaan ke anak atau hadiah, jadi teman-temannya ini merasa iri atau merasa terpojok jadinya, karena dia nggak mampu mendapatkan yang penghargaan tersebut. Jadi merasa terhukum lah. Pun saya sebagai guru pun jadi merasa gak enak dengan anak karena telah memberi penghargaan. Tapi gini, penghargaan ini kan sebenarnya bagus sebenarnya kan. Jadi membuat anak merasa terpercaya dan dia mampu melakukan dalam bidang tersebut. Tapi karena dalam penghargaan ini sangat menghukumnya itu contohnya kayak merasa terpojok kayak gitu. Jadi sesama temannya gak enak jadinya lagi. Itu Bu dia. Kayaknya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bima. Ya, baik Pak Bima, terima kasih atas jawabannya. Nah, penghargaan itu sebagai penghukum ya, yang dilakukan Pak Bima kemarin ya Pak Bima itu mungkin menurut Pak Bima memang untuk memotivasi siswa yang kita nilai mereka berkompeten di bidang tersebut ya. Pak Bima kebetulan juga basicnya olahraga, jadi mungkin dari pembelajaran yang Pak Bima lakukan anak-anak ini mendapatkan nilai tertinggi dan dikasih penghargaan. Nah ya memang Pak Bima kalau memberikan penghargaan seperti ini tetap
Terima kasih Bu Ratna. Ini akan mempengaruhi ya untuk siswa kita yang lainnya ya. Dan dalam hukum ini juga mungkin terjadi kepada siswa yang pintar itu Pak Bima. Mereka karena dia merasa dapat nilai tinggi, dapat juara, dapat penghargaan. Nah, mereka merasa terhukum karena mereka dalam hatinya pasti ingin mempertahankan, ya, ingin mempertahankan prestasi yang dia dapatkan saat ini. Bagaimana untuk besok dia harus dapat hadiah ini lagi. Nah, itu jadi itu yang merupakan penghargaan sebagai penghukum. Yang pintar juga ya akan merasa efek yang tidak baiknya, Bapak Ibu. Nah, disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya itu konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring kelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk konsekuensi ini Bapak Ibu ya berupa terencana atau disepakati ya sesuai aturan. Kita sebelum membuat konsekuensi kita pasti sudah melakukan menanyakan kepada siswa. Wah, contohnya di kelas kita kalau ada yang tidak membuat PR akan ada konsekuensinya ya. Misalnya denda buku atau membuat atau membersihkan toilet ya. Nah, itu merupakan konsekuensi. Nah, itu membuat murid kita ini tidak nyaman. Nah, juga dengan konsekuensi ini anak merasa kalau dia selalu dimonitoring oleh guru, selalu diawasi. Jadi mereka tidak merasakan kebebasan lagi. Nah, untuk konsekuensi ini sifatnya adalah netral. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang kita lihat self disiplin dengan identitas yang berhasil, yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusinya sendiri. Nah, dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya yang memegang kontrol. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan ya Bapak Ibu ya, yaitu konsep disiplin yang dengan cara restitusi ini. Konsep disiplin pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2024. Nah, ciri-ciri restitusi ini itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua itu memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi di restitusi ini kita menawarkan kepada siswa kita, bukan memaksa mereka melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu ya. Nah, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, terakhir kita membuat fokus situasi. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dengan restitusi ini kita Bapak Ibu, kita harus mencari tahu. Kita harus tanyakan kepada siswa. Nah, kenapa dia melakukan ini, kesalahan yang dibuat ini? Nah, kita tanya apa alasannya. Nah,
Nah, nanti kita akan menvalidasi tindakannya, ya. Nah, di sini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Ya, kita memberikan hukuman, ya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. 10 menit, Bapak Ibu, kalau sudah siang begini, Bapak Ibu, itu lama apa sebentar? Ya, lama sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ya panas silau, luar biasa rasanya. Nah, itu juga saya pernah melakukan dulu ketika saya masih ngajar di SMP, Bapak Ibu. Sekali, 2 kali, 3 kali anak tersebut tidak membuat PR. Nah, saya juga menghukum mereka. Kalau sudah 3 kali tidak membuat PR, saya akan menyuruh mereka keluar kelas. Nah, bahkan pernah itu untuk menghormat bendera. Nah, itu juga pernah. Tapi alhamdulillah cuma sekali, Bapak Ibu. Takut juga saya nanti orang tuanya marah. Nah, baik. Dengan hukuman ini guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Jadi ini datangnya peraturan yang dipatuhi ini dari luar karena takut hukuman yang akan diberikan oleh guru. Yang kedua itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini guru terkesan tegas, ya, dan murid menghormati aturan. Karena takut jam istirahat, waktunya dia makan, ya, mungkin pagi sebelum berangkat anak ini tidak sempat sarapan karena buru-buru, ya, jadi dia juga tidak sarapan. Begitu sampai di sekolah, dia karena tidurnya cepat, tidak mengerjakan PR. Nah, tiba di sekolah, anak-anak jam istirahat mereka dikasih hukuman, dikasih konsekuensi untuk membuat PR tersebut 3 kali lipat. Sedangkan 1 aja di sekolah, di rumah tidak dikerjakan, apalagi di sekolah 3 kali lipat. Nah, udah jelas anak-anak ini akan merasa takut, ya Bapak Ibu. Nah, takut sehingga dia mematuhi aturan ini. Nah, ini juga motivasinya masih terpaksa, masih dari luar. Nah, yang seharusnya kita lakukan yaitu dengan restitusi. Itu guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikannya. Nah, untuk saat ini, untuk sekarang, mulai sekarang ya Bapak Ibu ya, mulai sekarang saya berharap saya sendiri dan saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan restitusi pada pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, nanti guru akan terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya dicek kontrol restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama menghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Maaf ya Bapak Ibu, saya duduk karena kecil. Iya. Baik, Bapak Ibu terima kasih ya Miss Surya. Baik, nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kita sebagai guru ini nanti kita akan
pahami ya masing-masing kita di sini posisinya sebagai apa? Yang sudah kita lakukan itu sebagai apa ya? Yang pertama itu sebagai penghukum. Ini guru menunjuk siswa dan menyakiti dengan menyindir bisa ya, menyakiti bisa juga dengan perkataan kita ya, dengan sindiran. Nah, nanti hasilnya itu siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya. Nah, dia dan siswa juga akan berbohong. Nah, siswa juga di batinnya itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ada tuh nanti siswa yang kita hukum itu dia akan menjawab seperti itu, Bapak Ibu. Biarin aja lah, nanti juga ibunya marah-marah lagi, gitu ya. Nah, akibatnya kepada siswa ini, siswa akan mengulangi lagi kesalahan itu, kesalahan yang sama. Nah, kalau posisi guru ya, posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru berceramah dan mengatakan seharusnya, nah kamu itu begini loh ya, seharusnya kamu ini begini loh, nah, gitu ya, Ibu ya. Nah, ini akan hasilnya itu menyembunyikan atau menyangkal siswanya, akan berbohong ya. Nah, siswa juga akan berkata, kalau kita sudah, kamu tuh seharusnya kamu tuh begini, bukan begitu, gitu ya. Jadi merasa bersalah dan meminta maaf. Ya, siswa berkata minta maaf. Nah, akibatnya siswa merasa rendah diri. Nah, sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk siswanya ramah ya. Kalau sebagai teman kita ramah menyampaikannya dan seolah-olah membela kesalahan tersebut. Nah, itu ya. Nah, hasilnya itu nanti siswa akan merasa ketergantungan kepada gurunya. Nah, siswa juga bisa berkata, saya pikir Bapak ini sebagai teman saya, ternyata Bapak tidak berteman dengan saya. Bisa siswa mengatakan begitu. Nah, akibatnya siswa ini merasa lemah, ya, tidak mandiri, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berposisi sebagai teman, jadi anak-anak ini akan merasa ketergantungan. Semuanya harus kita ikuti gitu. Jadi anak-anak tidak mandiri. Kalau posisi kita sebagai pemantau, ini menghitung dan mengukur, ya, gurunya itu menghitung dan hasilnya itu menyesuaikan diri bila dia diawasi. Nah, dia akan melakukan disiplin positifnya itu karena dia merasa diawasi oleh kita. Nah, dan siswa juga berkata berapa banyak poin yang saya peroleh. Nah, itu untuk yang bersifat positif, ya. Dia akan mengumpulkan poinnya, akan mengumpulkan bintangnya, dia akan mengumpulkan penghargaannya. Nah, untuk yang bersifat negatif, mereka berpikir berapa halaman lagi ya yang harus saya buat, nah, ya. Hukuman apa lagi ya yang harus saya buat, saya kerjakan, nah, begitu. Nah, jadi akibatnya pada siswa ini akan menitik beratkan pada akibat atau hadiah, ya. Mereka akan mengharapkan imbalan, Bapak Ibu. Nah, di posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita sebagai guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan hasilnya akan menguatkan pribadi siswa. Nah, siswa juga berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, jadi akibat yang terjadi daripada siswa ini mengevaluasi diri, siswanya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka.
Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira kita berada di posisi mana yang seharusnya dari 5 posisi kontrol ini? Sebagai manajer ya Bapak Ibu ya kita harus sebagai manajer, karena dengan kita sebagai manajer itu siswa akan dia akan memahami bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia akan memperbaiki kesalahannya, akan mencari solusi dari yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak merasa minder, tidak merasa malu dan rendah diri. Nah, sekarang Bapak Ibu ada nih pertanyaan dari Bapak Ibu berupa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Nah, kalau pernyataannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa kita di sini, Bu? Pak? Sebagai pembuat kata bersalah, kata Bu Sri. Benar Bapak Ibu? Benar. Kita lihat kunci jawabannya. Ya, sebagai pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang bisa jawab? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak kepala sekolah? Sebagai penghukum. Iya Bapak Ibu? Ya. Baik, makasih Pak Zul. Baik, sekarang ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Kira-kira kita sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman? Iya, karena ada ayolah kita bisa menjadi teman ya, mengajak siswa tersebut. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Ratma. Nah, selanjutnya sanksi atau konsekuensi apa? Tahu kan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan, Pak Bima? Pemantau. Iya, sebagai pemantau. Iya, betul. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terakhir. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Miss Ria? Sebagai manajer. Ya, alhamdulillah ternyata Bapak dan Ibu ini betul-betul guru hebat ya. Nah, sudah paham, mudah-mudahan paham dengan yang saya sampaikan tadi. Sehingga jawabannya betul semua. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang untuk melepas penat-penat kita. Kita briefing dulu. Ya. Dulu Bapak Ibu ya. Jangan terlalu serius. Kenapa? Kita gerak-gerakkan badan kita. Bapak Ibu silakan ke depan. Ada yang tenang Bapak Ibu. Di sini Pak Bima. Saya masih penat kok, ingat tuh.
Nah, mari Bapak Ibu, nah bagaimana rasanya sudah breaking? Semangat lagi, hilang ngantuknya ya Pak. Ya, hilang ngantuknya. Ya sambil semangat-semangatnya boleh Bu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan yang dua ini? Nilai kebajikan apa yang ada di atas pertanyaan ini? Ya, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Zul. Ya, nomor 1, penggunaan helm ini nilai kebajikannya yaitu untuk keselamatan diri kita. Ya, jadi kalau siswa kita tahu nilai kebajikan dari peraturan kita, dia akan melaksanakannya tanpa kita perintahkan lagi dari kesadaran diri siswa tersebut. Nah, yang nomor 2 kira-kira kebajikannya Bapak Ibu? Menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Keyakinan kesehatan. Iya, keyakinan untuk ya kesehatan diri ya Bapak Ibu ya. Nah, juga ini akan dilakukan oleh siswa jika mereka tahu nilai kebajikannya. Nah, keyakinan kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu menemukan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kegiatan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama itu guru bersama siswa itu membuat keyakinan kelas. Jadi kita di kelas mengajak siswa kita ya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan dulu. Apa kira-kira peraturan yang harus kita lakukan di kelas kita ini? Ya, setelah ada beberapa peraturan dari siswa, itu kita rumuskan dan peraturan tersebut kita jadikan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu berasal dari siswa kita, bukan dari kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah kita rumuskan dan menjadi keyakinan kelas, nah tugas kita itu menempelkan keyakinan kelasnya di kelas kita masing-masing. Nah, di sini mungkin kami yang guru kelas ini akan berbeda keyakinan kelasnya dengan guru mata pelajaran ya. Seperti Pak Bima guru olahraga, mungkin keyakinan kelasnya akan berbeda ya, atau ada yang sama. Nah, begitu juga dengan guru agama, keyakinan kelasnya akan berbeda juga. Nah, nanti keyakinan kelas ini boleh kita tempelkan juga yang dari guru bidang studi di kelas kita. Jadi di situ ada keyakinan kelas guru kelas, keyakinan kelas pelajaran PJOK, nah keyakinan kelas pelajaran agama. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas 5B yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Di sini disiplin waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi dan sopan, siap untuk belajar baik sumber ataupun alat belajar, tunjuk tangan ketika ingin berbicara, belajar dengan semangat, mampu bekerja sama dan saling menghormati, ramah dan santun, menjaga kebersihan kelas dan merapikan peralatan yang telah mereka pakai. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas itu
lebih abstrak dari peraturan, ya jelas, berupa pernyataan yang universal, yang menyeluruh. Nah, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak boleh membentuk kalimat negatif lagi Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas biasanya kita menggunakan kalimat negatif, misalnya dilarang terlambat, ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas kita pakai kalimat positif. Misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Buangan sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau menjaga lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan, nah, begitu. Terus misalnya kalau dilarang datang terlambat, apa kalimat positif Bapak Ibu? Datanglah tepat waktu. Ya, datanglah tepat waktu atau disiplin waktu boleh juga, ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia sedikit saja kalimatnya, nggak usah panjang-panjang supaya mudah diingat oleh siswa kita. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi semua warga kelas, ya, di sini juga semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat. Jadi kita konfirmasi dulu kepada kepala sekolah, ya Bapak Ibu ya. Nanti juga ada keyakinan kelas kita dan siswa yang melakukan. Nah, kalau keyakinan sekolah ada lagi, itu sekolah bersama kita guru, ya, kepala sekolah, guru, dan melibatkan wali murid. Nah, itu nanti kita buat keyakinan sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu, jika ada anak kita yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, contohnya di sini misalnya dia tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Nah, itu kita menstabilkan identitas dia dulu, kita tanyakan, kita katakan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita juga bisa menggunakan bukan kamu saja kok. Minggu kemarin juga ada teman kamu yang tidak memakai topi atau dasi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita menstabilkan dulu emosi anak, karena dia datang ke sekolah tidak membawa topi atau dasi atau atribut lainnya, itu pasti dia merasa takut. Ya Bapak Ibu ya, merasa takut, merasa cemas, takut dimarahi, dapat hukuman. Nah, itu kita stabilkan dulu mereka. Nah, nanti setelah menstabilkan identitas, kita akan validasi tindakannya, tindakan yang salah itu. Kita tanyakan, kenapa tadi tidak dibawa topinya, apa masih dalam tas atau memang ketinggalan? Nah, bisa kita katakan itu. Nah, jadi siswa tidak merasa minder mati dianya, ya. Terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita memvalidasi, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Anda langgar? Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kemarin pada sebelum upacara Bapak Ibu.
Nah, berarti sudah bagus ya. Asal keselamatan ke sekolah, artinya cuma tinggal kopi dan asal tadi sekarang ini kan tidak memakai kaki. Nah, kira-kira tindakan yang ini melanggar diagnosis atau tidak? Oke, yang keempat apa yang sudah dicoba? Jadi asal sudah tahu kalau itu sangat penting ya. Nah, sekarang untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Kayak apa? Bagus ya. Jadi asal sudah memperbaiki kesalahan asal maka menjadi orang seperti apa? Nah sekarang itu asal sudah ingin berusaha menjadi orang baik dengan menerapkan disiplin di sekolah ya. Jadi sekarang kita kembali ke usaha bersama dengan siap Baik Bapak Ibu, itu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, untuk penutup, oke, penutup Bapak Ibu, maaf. Dalam menerapkan program disiplin positif, yang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer untuk murid-murid menjadi insan sendiri. Mereka mandiri, merdeka, dan jawab ya, standar nasional pendidikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Nah, baik Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada diseminasi tugas saya ini. Nah, jika ada kesalahan saya baik yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.